Shalom, selamat kembali berjumpa dengan saya, dan kita akan terus melanjutkan tentang topik pernikahan di luar sana itu sah atau tidak di mata Tuhan, bagian yang ketiga ya. Nah kemudian ini berkata, tapi kenapa ya Pak, orang-orang yang menikah di luar Kristus dan yang menikah tidak direstui oleh Allah, mereka kok bisa hidup enjoy, punya anak cucu, bahkan sampai tua dan sampai mati ya Pak? Nah saya jawab, ya itu karena hanya kebaikan Allah semata bro. Andai kata Allah tidak baik, maka ya pasti semua orang tidak hidup. Yang tidak hidup mentaati firman-Nya ya semua sudah mati bro. Andai kata Allah tidak baik, Allah itu ya adalah, ini contohnya ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu maha baik bro. Gimana itu? Matius 5 ayat 44 sampai 45. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Perhatikan itu ya, orang jahat maupun orang baik sama-sama dikasih hujan dan panas oleh Allah bro. Nah itu namanya kebaikan Allah bro. Artinya Allah kan tidak pilih-pilih, oh ini yang benar tak kasih hujan sama panas, yang jahat tidak usah, ya kan, tidak begitu ya kan. Tapi Allah tetap memberi yang sama, baik hujan mau panas dikasih kepada semua orang. Itu namanya kebaikan Allah bro. Jangan lupa ya, andai kata Allah atau Bapa itu tidak baik, maksudnya ya sudah dari dulu manusia itu habis bro. Apa sudah lupa atau tentang kisah air bah bro ya? Lalu ini berkata, oh iya ya, Allah pernah menghabisi manusia dengan air bah ya Pak, karena kejahatan manusia yang parah waktu itu di zaman Nuh ya Pak. Nah ingat jadi bro harus ingat itu. Jangan dipikir orang yang berbuat jahat macam-macam ya, maling, dusta, tipu dan sebagainya, termasuk zina itu, kawin cerai, ya seolah Allah biarkan saja terjadi begitu saja ya. Dengar ya, Allah bukan menyetujui atau mengizinkan semua kejahatan itu terjadi, no, tapi itu semua karena kebaikan Allah semata bro. Kalau artinya kalau orang-orang itu masih hidup ya, tidak langsung mati begitu berbuat jahat, itu karena semata-mata hanya kebaikan Allah. Maksudnya begitu loh, paham bahwa tidak ini ya. Jadi Allah itu masih memberi waktu gitu loh, kesempatan buat orang-orang yang semacam itu untuk bertobat ya. Agar apa? Ya agar selamat dari hukuman kekal neraka bro. Oh, kok tidak paham ya? Paham tidak sekarang maksudnya? Nah itu maksudnya, ini ayatnya ya. Saya kasih ayat di 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Nah ya kan, dipikirnya Allah itu kok diam aja ya, ada orang-orang jahat macam gitu kok seolah-olah dibiarkan saja begitu kan. Nah, ini kelalaian namanya kan, sepertinya menganggap Allah seperti itu kan. Nah tetapi diteruskan ya ayatnya ya, tetapi ia sabar, maksudnya ya sini adalah Bapa ya, tetapi ia sabar terhadap kamu ya, semua orang ya, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, jangan ada yang masuk neraka ya, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah ini jadi kebaikan Tuhan itu maksudnya apa? Supaya orang itu siapa tahu mungkin besok atau minggu depan atau bulan atau tahun depan bertobat, sehingga dia tidak mati masuk neraka gitu loh intinya. Paham apa tidak ini bro ya? Moga berkata, oh gitu ya, paham saya Pak. Nah saya jawab, berarti andai kata Allah tidak baik ini misalnya ya, nggak butuh lama manusia yang jahat-jahat itu dihabisi semua bro. Nggak usah pakai senjata nuklir kah apa yang canggih-canggih untuk menghabisi manusia yang jahat di bumi ini bro, Allah bro.
cukup apa, oksigen saja ya. Oksigen itu diambil dari bumi ya. Pasti dalam hitungan menit lah pada KO semua, game over semua orang itu. Nggak usah pakai bom nuklir dan sebagainya, nggak usah ya, oksigen aja diambil, sudah kelepek semua itu ya. Itu kalau Allah tidak baik. Makanya setiap orang yang melanggar atau melawan firman-Nya pasti langsung mati kalau Allah itu tidak baik, karena tidak memberi kesempatan toh ya. Ya, tidak pakai apa hitungan apa jam atau apa menit ya, cuma menit aja ya. Paling ke manusia kan bisa bertahan tidak menghirup udara paling kan 5 menit terus mati sudah ya, kelepek tidak kuat loh ya. Itu paham apa tidak ini ya? Lalu oke berkata, oh iya paham. Jadi kenapa orang-orang yang tidak dipersatukan oleh Allah itu bisa hidup, punya anak cucu ya, sampai tua bahkan sampai mati ya Pak? Itu semua karena kebaikan Allah saja ya Pak ya. Saya jawab iyalah bro, cuma sayangnya banyak manusia tuh yang tidak menyadari bahwa itu tuh kebaikan Allah. Dipikir malah Allah itu lalai menepati firman-Nya. Artinya kan ada hukum tabur tua itu ya kan, dipikir Allah itu kok tidak menepati firman-Nya. Katanya pada hukum tabur tua kan yang menabur kejahatan menuai yang tidak baik, kira-kira gitu kan. Yang menabur kebenaran kan yang menuai yang baik. Nah, itu kira-kira kan idealnya begitu, idealnya ya. Tapi kok ternyata orang-orang yang jahat di bumi ini kok seperti yang saya sebutkan tadi kan, ya maling, ya nipu, ya zina, ya macam-macam kok ya hidupnya enjoy aja. Nah, itu kan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran Allah, bahwa itu sebenarnya mereka itu diberi kesempatan, bukannya dibiarkan, bukannya firman-Nya tidak digenapi dan seterusnya, bukan. Nah, itu cara berpikir yang salah itu ya. Justru itu karena kebaikan Allah, makanya mereka diberi kesempatan supaya apa? Siapa tahu bertobat. Intinya kan begitu, seperti yang dikatakan firman Allah di atas itu bro. Nah, kalau orang berbuat dosa langsung mati, berbuat dosa mati ya semua masuk neraka bro. Makanya Allah itu maha baik ya, tapi jangan sampai disalah artikan gitu loh, paham ya? Ya semua malah dikasih kesempatan malah disalah artikan, dipikir Allah kok tidak menepati firman-Nya dan seterusnya. Mereka malah melawan ya, malah kemelinti bahasa Jawanya ya, enjoy, megal ngece lah maksudnya ya, tidak berterima kasih dan sebagainya. Waduh, wah itu orang-orang yang tidak mengerti tentang kebenaran Allah, bahwa itu sebetulnya mereka diberi kesempatan oleh Allah, malah dibalik pikirannya seperti itu ya. Memang ada peran dari si Piot nih atau iblis sih yang membuat manusia jadi berpikir kayak gitu. Itu kan karena iblis juga itu ya, ada peran dari iblis juga kan. Lalu oke ini berkata, oh iya Pak. Lalu pertanyaan kedua tentang apakah orang Kristen harus menikah di gereja, itu ayatnya mana Pak? Saya jawab, menikah itu kan artinya meresmikan dua orang menjadi suami istri yang sah bro. Nah, sebagai orang percaya ya, kita ngomong sebagai orang percaya nih ya, maka harus direstui atau disahkan oleh Allah bro. Pertama harus disahkan oleh pemerintah, karena pemerintah itu kan wakil Allah di bumi. Nah, mengenai pelaksanaannya ya ikuti saja pemerintah setempat maunya bagaimana, di mana, maksudnya mau di kantor pemerintahan itu atau mau di gereja kan bisa, yang penting disahkan oleh pemerintah gitu loh bro. Nah, kedua harus direstui atau disahkan oleh dan diberkati oleh hamba Allah ya. Dalam hal ini hamba Allah itu maksudnya adalah pendeta ya, artinya hamba Allah yang jadi pendeta gitu loh, sebagai wakil Allah ya secara rohani di bumi gitu loh bro. Ya pelaksananya ya di gereja atau di gedung yang dipakai menjadi gereja bro ya. Sekarang kan banyak tuh gereja itu yang menyewa gedung ya, macam-macam, tentu dijadikan
ibadah dan seterusnya. Itu disebut gereja walaupun tidak ada gedung gereja seperti yang dibangun pada umumnya kan. Nah, itu sudah termasuk disebut gereja walaupun sewa gedungnya gitu loh. Masa di tempat ibadah orang lain kita menikahkan, ya enggak lucu. Pendeta itu kan pemimpin umat Allah, dan umat Allahnya adalah di gereja ya, atau di gedung yang disewa oleh gereja itu gitu loh bro. Nah, gereja atau gedung itu dipakai untuk segala kegiatan kerohanian, misalnya kegiatan baptisan ya, ibadah ya toh, tiap minggu, tiap hari ada, lalu untuk doa dan sebagainya ya, termasuk meresmikan atau pernikahan, acara pernikahan gitu loh bro. Nah, zaman dulu kan sebelum saya menikah itu pemerintah membuat peraturan bahwa pernikahan itu dilakukan di catatan sipil dulu atau di pemerintah dulu, baru di gereja gitu loh. Nah, zaman sekarang peraturan itu dibalik, yakni harus menikah di gereja dulu baru di pemerintah atau catatan sipil sekarang gitu bro ya. Nah, biasanya pegawai pemerintahan datang di gereja waktu acara pernikahan itu. Jadi tidak lama-lama, begitu sudah diberkati di gereja, langsung keluar surat gereja. Nah, surat gereja itu sebagai syarat untuk menjadi pengesahan dalam pernikahan secara pemerintah, secara hukum. Gitu loh bro, paham ya? Lalu ini berkata, oh gitu, ya. Lalu kategori yang dimaksud hamba Allah itu bagaimana Pak? Ya, saya jawab, ya sama dengan yang saya sudah jelaskan di atas bro. Lihat dari buahnya toh ya. Kategori yang disebut atau dimaksud hamba Allah itu ya, nomor 1, saya ulang ya, sudah lahir baru dalam air dan roh. Artinya sudah punya Roh Kudus bro. Nih ayatnya ya, ada di Roma 8 ayat 9. Demikian bunyi firman Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging atau dalam dosa, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus atau Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Nah, berarti kan itu ya. Itu yang pertama, harus sudah lahir baru, harus sudah punya Roh Kudus. Yang kedua, orang itu harus tetap hidup dalam firman Allah, tidak murtad atau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya, ini ayatnya ada di Yohanes 8 ayat 31. Demikian bunyi firman Allah. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Nah, murid Kristus itu ya sama dengan hamba Allah bro. Jangan bingung ya. Dalam Alkitab yang melaksanakan baptisan itu juga adalah murid Kristus bro. Nah, ini ayatnya ya, Yohanes 4 ayat yang kedua. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, murid Yesus maksudnya ya. Lalu ini berkata, oh iya, jadi bukan pendeta ya Pak? Saya jawab, ya hamba Allah itu kan tidak selalu harus pendeta bro, tapi yang memenuhi dua hal di atas itu ya, sudah lahir baru dan hidup taat dalam firman, tidak murtad, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, itu hamba Allah. Nah, cuma karena ini kan saat ini kita kan sedang berbicara tentang topik pernikahan ya, jadi harus mencari hamba Allah yang profesinya adalah pendeta gitu loh. Kenapa ya? Karena kan bro butuh surat nikah dari gereja ya kan, untuk apa? Untuk dapat pengesahan dari pemerintah kan, sebagai syaratnya kan harus punya surat baptisan, surat pernikahan dari gereja kan begitu. Nah, jadi harus cari hamba Allah yang jadi pendeta, yang bisa mengeluarkan surat pernikahan toh kan begitu maksudnya, paham tidak? Lalu ini berkata, oh gitu ya, kalau gitu mau ndak mau ya terpaksa harus disahkan atau direstui dan diberkati oleh pendeta di gereja ya Pak, agar dapat surat nikah soalnya kan. Saya jawab,
Iya bro, ya karena hal itu adalah salah satu syarat soalnya untuk dapat disahkan di pemerintah, yakni harus punya surat nikah dari gereja. Kalau enggak ya enggak bisa, pemerintah enggak mau gitu loh, paham ya? Lalu Oke berkata, oh iya paham saya Pak. Lalu apa artinya, apa ada ayatnya loh Pak harus menikah di gereja? Waduh, ya secara tertulis ya memang nggak ada, mosok kayak gitu cara berpikirnya gimana. Tapi secara tidak tertulis kan sebagai orang percaya tentu untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat rohani ya tempatnya di gereja, sesuai yang saya jelaskan di atas bro. Makanya di zaman perjanjian lama ada bait Allah. Nah bait Allah itu untuk apa? Yaitu untuk melaksanakan semua kegiatan kerohanian bro, untuk beribadah, untuk memuji dan menyembah Allah, ya kan? Untuk berdoa dan sebagainya, semua pokoknya semua kegiatan rohani, gitu loh bro. Zaman itu aja Tuhan Yesus juga dibawa ke bait Allah untuk apa? Untuk diserahkan kepada Allah atau Bapa sebagai anak sulung oleh hambanya yaitu Simeon. Ya baca aja nanti bro ya. Nanti durasinya kepanjangan itu. Lukas 2 ayat 21 sampai 41 itu di sana menceritakan tentang kisah Yesus waktu kecil diserahkan kepada Allah melalui Simeon ya. Lalu Oke ini berkata, oh iya, tapi artinya gereja itu kan adalah orang percaya Yesus Pak, bukan gedung Pak. Waduh, itu udah beda topik lagi bro. Waduh, memang gereja apa bait Allah itu ya menurut Alkitab Perjanjian Baru ya adalah orang percaya Yesus. Tapi sekarang ini kita kan sedang bicara tentang topik gereja dalam arti tempat berkumpulnya orang-orang percaya Yesus atau gedung bro, gitu loh. Ya jadi jangan dicampur adukkan kayak gitu, bikin pusing malah. Lalu Oke ini berkata, oh iya maaf Pak, biar jelas semuanya Pak. Jadi semua kegiatan rohani sebaiknya ya dilaksanakan di bait Allah atau di gereja ya Pak, termasuk pernikahan ya. Saya jawab, iyalah, masa dilaksanakan di kelenteng atau di pura, bagaimana? Jelas tidak mungkin lah bro. Ya karena pengesahan dan pemberkatan nikah itu kan pelaksananya adalah hamba Allah, dalam hal ini pendeta ya kan. Juga harus ada saksi-saksi khusus ya, dan jemaat sebagai saksi umum kan begitu. Nah jadi ya tentu dilaksanakannya di gereja lah, nggak usah tanya ayatnya di mana bro itu. Setelah itu bro mau merayakan di gedung pertemuan atau di restoran dan sebagainya ya itu silakan aja, nggak masalah. Cuma pesan saya sebagai orang percaya itu sebaiknya kalau mau pesta dan menghadirkan hiburan-hiburan macam itu ya jangan kayak orang yang tidak percaya bro. Orang yang tidak percaya itu kan kalau pesta pernikahan itu kan memanggil siapa saja, yang penting dia dapat menghibur undangan kan begitu kan, tidak urusan ya mau banci-banci yang diundang atau penari-penari seksi ya, megal-megal atau penyanyi-penyanyi dunia ya pokoknya kayak gitulah. Nah itu orang dunia ya maklum aja, namanya orang dunia kan belum bertobat bro. Nah Tuhan Yesus juga kalau orang percaya seperti itu ya Tuhan Yesus jadi bingung itu kalau melihat orang kayak gitu bro. Masa habis didoakan dan diberkati di gereja lalu kok disambung acara duniawi kayak gitu, bagaimana itu ya? Habis menghadirkan Allah ganti menghadirkan setan. Waduh, aduh ngeri bro ya. Kalau Oke berkata, oh ya nggak matching ya Pak. Iyalah, jadi kalau memang mau pesta ya buat acara KKR aja atau panggil para hamba Allah yang profesinya sebagai pemusik atau penyanyi ya, itu lebih matching bro. Dan pasti Tuhan Yesus juga hadir serta memberkati pesta pernikahan semacam itu bro. Zaman dulu ingat dah Tuhan Yesus pernah hadir di pesta pernikahan di Kana, ingat dah itu? Lalu Oke ini berkata, oh iya. Nah dan kalau Tuhan Yesus hadir bro, maka ada berkat dan mujizat ya. Ya kan waktu di Kana ingat gak? Waktu itu kan ada masalah apa? Kehabisan anggur ya kan. Zaman dulu kan di
Yahudi sana kan, di Israel sana kan orang menikah kan selalu menyediakan anggur yang paling enak kan gitulah, dan makanan-makanan yang serba enak begitulah kira-kira ya. Sampai hari ini kan juga ada kan ya, walaupun tidak ada anggur tapi makanan kan enak-enak lah kira-kira begitu. Nah waktu itu kan yang punya kerja ini kehabisan anggur kan ceritanya begitu ya. Lalu untung dia mengundang Tuhan Yesus, artinya Tuhan Yesus hadir, untung ya. Kalau nggak ada Tuhan Yesus ya malu itu ya yang punya kerja ya. Habis di tengah-tengah perayaan pernikahan pesta kok kehabisan anggur ya, malu yang punya kerja. Nah tapi karena ada Tuhan Yesus yang hadir maka terjadi mujizat ya. Terkenal itulah cerita itu ya, air menjadi anggur lah kira-kira seperti itu, nanti dibaca sendiri ya. Nah tapi kalau yang hadir itu si piot atau si ular tua, waduh ya, yang ada malah kekacauan bro. Bisa jadi ini ya, bisa jadi pernikahannya itu mungkin berakhirnya pendek loh, nggak lama itu mungkin kalau yang dihadirkan kayak gitu loh ya, karena nggak ada berkat, nggak ada hadirat Allah gitu loh, paham nggak? Lalu oke ini berkata, oh gitu ya, paham saya Pak. Jadi yang penting dalam acara pernikahan itu harus direstui oleh Allah lewat hamba-hambanya ya Pak. Dan bila mau merayakan pernikahan sebaiknya memanggil hamba-hamba Allah yang profesinya pemusik atau penyanyi gitu ya Pak. Saya jawab, iyalah bro, kan ada ayatnya agar kita atau orang percaya itu dilarang sama seperti dunia ini, artinya sama seperti orang-orang yang tidak bertobat dan percaya Yesus gitu loh bro. Ini ayatnya ya, Roma 12 ayat 2, demikian bunyi firman Allah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuh, janganlah itu pelarangan ya, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna ya kan. Nah jadi kalau orang yang tidak percaya merayakan pesta pernikahan mendatangkan hadirat setan ya, ya maksudnya ngundang banci-banci ya, penari-penari seksi, tontonan duniawi dan sebagainya, maka sebagai orang percaya harus merayakan pesta pernikahan mendatangkan hadirat Allah, jangan tiru-tiru mereka gitu loh ya. Kalau menghadirkan hadirat setan ya Tuhannya nggak hadir lah, gitu aja lah. Tapi kalau menghadirkan hadirat Tuhan ya seperti apa tadi saya katakan tadi ya, panggil hamba-hamba Allah yang di bidangnya ya kan, mungkin dia bisa menyanyi, bisa main musik, nah itu malah tepat, hadirat Allah ada ya, paham nggak ini? Lalu oke ini berkata, oh iya paham Pak saya Pak. Aduh selama ini ya saya lihat banyak orang yang walaupun dia bilang orang percaya tapi ya kayak orang dunia Pak. Kalau pesta pernikahan ya pokoknya yang penting bisa menghibur undangannya gitu prinsipnya Pak. Jadi sampai mahal membayar mahal pun ya mereka mau Pak bagi orang yang punya uang Pak. Oh tapi itu ternyata enggak pas ya, enggak match ya Pak ya. Ya jelas. Bagaimana baru habis diberkati Tuhan menghadirkan Allah di gereja, diberkati, tidak lama langsung menghadirkan setan. Aduh ya, Tuhan Yesus sedih itu lihat kayak gitu. Oke jelas ya. Ya saya harap ini penjelasan yang cukup panjang di bagian ketiga ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.